Halo guys, baik lagi di Pre-Workout Podcast. Di episode kali ini gua sudah ditemani ada Coach Yuda dan ada Coach Iksan. Ada lu apa aja Instagramnya @eabramlilipali sama ada I am Hasibuan. Gue setiap ada kesempatan gue bakal selalu bilang I am. I am. Oke guys, kan kalau kalian udah denger ya podcast kita yang minggu lalu ya, dan gue juga sempat udah bilang kalau kita lanjutin nih si original series kita ya. Original series pertama kemarin udah selesai, kita ada 4 topik, dan sekarang kita bakal lanjut nih topik yang kedua. Jadi kan kemarin itu gue sempat bilang kayak sama Erwin ya, kalau kalian denger juga tuh podcastnya kemarin seru banget sama Sam, ada Sam juga. Oh ya, kebetulan hari ini Sam juga lagi berhalangan, jadi nggak ada Sam. Eh kita sempat bahas gitu loh, kayak apa aja sih yang dibutuhkan untuk kalian tuh bisa menjadi seorang personal trainer tuh yang berhasil atau bagus lah di fitness industry ini kan. Dan di situ juga kita menjabarkan kayak apa aja sebetulnya skill set yang dibutuhkan. Ada hard skill, ada soft skill gitu kan. Kayak hard skill, Erwin kemarin sempat bilang kayak kemampuan untuk menyusun program, biomekanik, dan soft skill itu kayak bagaimana approach kita dengan klien, habis itu empati kita gimana juga sama mereka. Nah, kalau untuk hari ini kita bakal bahas kayak seberapa pentingnya sih menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan klien. Karena kita sendiri di Powertenix ya, kita nggak bilang ini adalah cara yang paling betul ya. Karena fitness industry pun juga berkembang terus dan masih bersaut paut juga dengan dunia kesehatan. Jadi kita selalu menggunakan mana yang paling terupdate. Dan kalau kita sendiri di Powertenix, kita ini kan menggunakan assessment ya. Dan kalau menurut kalian ya, eee, seberapa atau bukan seberapa, kayak apa sih yang bakal terjadi gitu loh ketika kayak seorang coach nih ya, dia menyusun program tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kliennya. Atau kalau kita bisa bilang let's say program yang mereka buat itu tuh tidak sesuai lah dengan hasil asesmennya. Atau to begin with memang nggak ada asesmennya gitu loh. Mungkin siapa yang mau coba jawab dulu? Dari Yuda dulu atau lu dulu, San? Lu dulu deh, Lebih San. tua sih. Setup baru Oh, nih soalnya. gue Asik. gak apa. Bentar lagi Kalau streaming nih, jadi streamer juga nih kayaknya nih. gue udah coba main game, gak kuat, gue pusing kepala gue tau gak. Cuma gak cocok. Yang main Pak Ira. Um, ya kalau menurut gue jelas ya. Kalau kalau apa program latihan itu harus selaras dan hasil asesmen. Jadi kalau misalkan gak ada asesmen, sudah pasti ya harusnya itu program udah nggak masuk akal sih. Udah intinya gini sih, kalau gue sebagai coach harus bisa memberikan jawaban kalau misalkan klien gue nanya kenapa gue harus ngerjain gerakan ini tuh. Mhm, Karena mhm. banyak coach yang program latihan tapi dia nggak tahu apa jawaban sebenarnya gitu. Iya, Disuruh Iya, ngerjain iya. barbell back squat, kenapa lo harus ngerjain barbell back squat, ya nggak tahu lah gimana gitu. Mhm, mhm. Jadi sebagai coach harus tahu apa namanya ya, landasan kenapa kita ngambil salah satu program gitu, salah satu exercise di dalam programnya. Nah, pemilihan exercise atau exercise lesson itu nggak bisa tanpa didasari dengan adanya penilaian dulu dari kita terhadap klien lah, ya kan? Assessment gitu-gitu. Kalau misalkan di bodybuilding pun, kalau misalkan gue ngasih mereka kerjaan dumbbell shrugging, karena apa? Karena mungkin bagian dumbbellnya, bagian upper trapsnya kurang kurang atau kurang tebal, itu kan ada Mhm. landasannya kayak gitu kan. Nah, Mhm, mhm. kayak kita kasih dumbbell front elevated split squat, ada apa, kenapa kita harus shifting bagian hipsnya gitu, ada alasan tertentu gitu. Kalau misalkan nggak ada alasan, rasanya kita nggak bisa bilang itu program kredibel, menurut gue gitu sih. Oke. Oh ya. Kalau tambahan dari gue, kenapa nyusun program itu harus berdasarkan hasil assessment? Kalau misalnya, uh, let's say, lu take client dan lu benar-benar nggak tahu background background badannya dia sama sekali bagaimana, terus tiba-tiba lu ngelakuin, let's say, salah satu gerakan, terus baru ketemu problem di situ dan lo harus langsung reassess, kan kayak buang-buang waktu untuk kliennya dan diri lu juga, jadi nggak efektif sama sekali sih. Dan seperti kata Iksan, nggak kredibel. Lu dipertanyakan kayak
lu coaching based on what, Mhm. gitu sih. Iya, memang balik lagi ya kayak menurut gua sebagai pelatih pun kalau kayak kita prescribe something ya atau sebuah gerakan ke klien kita yang mungkin badan mereka belum capable untuk melakukan gerakan itu. Kayak kita tuh harus bisa lebih mikirin kayak what's the risk gitu loh. What's the risk kalau kayak misalnya kita nge-prescribe lu apoteker lah kayak 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 rumah sakit gitu ya. Lu tuh nge-prescribe obat yang salah gitu kan. Obat yang salah ke klien lu. Itu apakah nggak fatal gitu kan? Yeah. Itu berbahaya banget. Jadi menurut gua sih ya, menurut gua kayak Iksan tadi bilang juga itu nggak kredibel, betul banget dan at least ya kita memang nggak mungkin untuk ngomongin assessment kita mungkin nggak harus yang full terupdate kayak yang sekarang, cuman at least kayak kalian harus tahu gitu loh, apa aja sih standarnya gitu kan, sebelum kayak kita naruh gerakan-gerakan, tersebut. Atau misalnya kalau setidaknya kayak, kita belum tahu kayak range of motion dari orang tersebut berapa, fleksibilitasnya gitu kan, atau strength level-nya dia di mana, at least menurut gue si coach ini tuh setidaknya dia tuh udah tahu susunan urutan exercise-nya. Iya. Dia tahu kayak, oh misalnya klien gua mau latihan 3 kali nih dalam seminggu gitu kan. Setidaknya dia udah tahu konsiderasinya kayak, oh dia cuman punya waktu 3 kali dalam seminggu. Oke lah, mungkin gue bakal buat latihannya dia, full body training aja. Terus misalnya kalau kayak, eee, dia mau latihan 5 kali, oke deh gue bisa bikinin split-nya dia gitu kan, upper, lower, terus mungkin yang terakhir mau gue bikin, conditioning kah, atau misalnya kayak mau gue bikin full body lah gitu kan. Apa aja yang belum ada dari day 1, day 2, sampai day 4 gitu. Nggak yang, oh, klien gue mau 5 kali nih latihannya seminggu, gue bikin full body aja deh semuanya gitu kan. Gua hajar semuanya, sampai berlebihan banget, sampai jang volume banget setiap, muscle group-nya gitu kan. Mungkin mereka at least udah tahu gimana gitu kan bagi latihannya dan juga setidaknya ya dia tahu gitu loh untuk menyusun latihannya di day 1 misalnya dia upper apaan aja gitu kan. Exercise selection, exercise order, menurut gua itu setidaknya yang udah ada gitu loh, yang at least the bare minimum, setidaknya ya. Sebelum kita lanjut lagi kayak misalnya, oh kenapa misalnya kayak exercise yang ini dipilih gitu, kayak misalnya kenapa kita pilih si, low reach cable row instead dari yang cable row biasa gitu kan, based on dari kayak orang ini apa nih dia orientation-nya, apakah dia narrow atau misalnya dia, wide gitu kan, mungkin nggak harus sampai ke situ dulu. Cuma setidaknya kayak kita get the idea lah kayak, oh gini loh, kita kasih ini tuh for a reason, nggak cuman yang kayak aduh gue buka Google deh, gue cari template cari template latihan, gue kasih kalian gue yang ini aja. Terus, shit happens-nya kayak, misalnya kalian punya 3 klien yang circle-nya tuh rapet ya, terus pas cek program satu sama lain, "Loh kok program lu sama gue?" Atau meme Spider-Man nggak ya? "Wow wow wow," yang Spider-Man, "Kok program lu sama?" Mungkin pernah ada kejadian yang seperti itu di sekitar kita kita nggak tahu. Pasti nggak mungkin nggak, Iya, pasti dia ada. Ya, sering Gitu. Jadi banget jadi sih. dipertanyakan lagi kredibilitas lo as a coach, kayak mereka udah consider untuk spend time sama lo, udah spend time tenaga, Mhm. waktu, uang, and then pas ketemu temen, lu coaching sama coach A ya, programnya kayak gimana, lihat dong. Terus fully 100% sama semua, beban rep, consideration exercise, apa nggak jadi bad review juga. Betul betul. Kacau. Gue juga setuju sih. Apalagi kalau misalnya gini, sebenarnya kalau latihan tuh gak jauh-jauh ya, gerakannya kurang lebih kan hampir sama kayak setiap Iya orang deh. iya iya. Cuma jumlah sets dan repetisinya pasti berbeda-beda, tergantung sama level fitness masing-masing juga. Mhm Namanya sets kita ada landasan volumenya. mhm. Namanya repetisi kita ada juga pilihan repetisi terhadap ya jenis gerakannya, apa itu free weight compound, machine atau apa tuh ada juga kayak gitu.
Begitupun juga dengan range of motion-nya seseorang, kita juga ada landasannya dari hasil assessment. Jadi kalau lagi latihan nggak lepas dari angka lagi sebenarnya. Nggak Iya, lepas iya. dari angka, nggak lepas dari level fitness-nya seseorang itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita bikin program random nggak ada landasan latihannya, bisa jadi itu volume set sajang semua, terus repetisinya over dari apa yang kita pengen. Orang mau hypertrophy tapi dikasih repetisi 1 sampai 3 doang buat squat ya, dalam kurun waktu lama ya nggak sesuai dengan ekspektasinya, nggak sesuai sama tujuan latihannya. Sedangkan kalau misalkan hypertrophy itu erat sama kaitannya dengan time under tension gitu kan, kemudian juga dengan apa namanya, eh berapa volume latihan per minggunya, progressionnya gimana gimana. Nah, beda lah program latihan strength dengan hypertrophy, beda. Sesuai juga harus sama goals, jadi pokoknya harus selaras. Kita kan sebagai coach harusnya bisa mengarahkan mengarahkan klien kita tuh gimana. Kita cuma sebagai apa ya, tour guide-nya kalau misalkan lagi jalan-jalan gitu. Terkait. Guide. Betul. Hmm. Ya konsiderasinya goals dari kliennya juga. Betul. Misalnya Iya. kayak hypertrophy lo kasihnya rep range 1 sampai 6, 1 sampai 3. Apa yang gede ototnya? Stres iya. Stres doang adanya. Kesian klien lo kan. Iya kan? Stresnya yang gede. Jadi benar, konsiderasinya banyak banget dalam menyusun program. Lo nggak bisa, ya seperti yang Iksan bilang juga tadi, lo kasih random exercise, resultnya pasti random juga. Nggak mungkin lo tepuk tangan terus abrakadabra jadinya hypertrophy, lo kasihnya rep range strength. Nah ya, ada-ada aja zaman sekarang. Iya. Itu tadi kan kita ada sempet bahas berarti ya, kayak apa aja sih gitu kan yang bisa terjadi kan, kayak ini actually juga sempat kita bahas kemarin juga sih, kayak ketika kalian mendapatkan coach yang tidak kompeten gitu ya, atau yang mungkin belum update ilmu lagi ya, kalian nggak cuman bisa plateau ya, kayak nggak dapetin nggak mungkin kayak hit the wall, kayak progres kalian tuh juga nggak naik-naik, terus juga akhirnya body goals dan target berat badannya mungkin tidak tercapai, terus juga mungkin akhirnya apa ya, jadi nggak yakin lagi kan untuk latihan dengan coach tersebut kan. Ini menurut gue sih masih korelasi juga gitu loh dengan kayak, ini yang bakal efek-efek yang akan kalian dapetin kalau ya program latihan kalian tuh tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dan mungkin yang lebih bahayanya lagi ya tadi yang sempet gue bilang, kalau kayak ya kita nge-prescribe something, sebutlah obat-obatan gitu, kita nge-prescribe obat yang nggak sesuai dengan kebutuhan, ya berbahaya banget kan. Same thing dengan latihan juga gitu loh, kita nge-prescribe something yang salah ke klien kita yang belum sesuai, bukannya orang tersebut progres, waduh, santai Pak. Bulu kucing. Bukannya orang tersebut nambah kuat ya, nambah lemah iya, terus cedera iya, bisa loh kayak gitu loh, bisa. Gue udah sering banget lihat kayak gue kayak nanya gitu kan, kayak, "Oh lu latihan udah berapa lama?" Gitu kan. "Iya dulu gue dari bisa kayak gini, sekarang gue malah jadi kayak gini." "Hah? Kok lu regress?" Gue bilang gitu kan. "Nggak tahu nih," gitu kan. Terus masih korelasi juga dengan yang sempat kemarin Erwin bilang kayak over abusing kemampuan soft skill-nya gitu loh. Kayak memang eventually klien kita itu teman kita gitu kan, tapi kayak kalian tuh coach ini tuh kayak sugar coating-in mulu gitu loh, kayak, "Oh it's okay lah, nggak apa-apa, masih bisa kok besok ini lagi." Tapi ya itu udah bener-bener kayak SOS sih, kayak lu tuh harus mendapatkan pertolongan secepatnya sih, kayak dipaksain mulu kan. Nah, sekarang tadi kan kita ada sempet bilang ya kayak, inilah problem-nya. Nah, kalau untuk solusinya gitu loh, kayak misalnya program ya, orang tersebut latihan nggak sesuai dengan atau programnya nggak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau untuk solusinya gitu ya, untuk solusinya dari kita sebagai coach, kayak tadi gue sempet bilang tuh, kayak setidaknya at least kayak kalian tuh udah punyalah kemampuan dasarnya kayak untuk dalam menyusun program tuh udah tahu lah exercise selection-nya, exercise order-nya. Terus tadi Iksan sempat bilang repetition-nya, at least volume landmark lah atau batasannya.
Kalau dari kalian mungkin ada lagi nggak yang mau ditambahin setidaknya untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau gue uh, di Powertrack selalu ada sesi konsultasi. Pasti Hmm. ada aja klien lo yang kesulitan untuk mengeksekusi salah satu exercise. Either itu dia ke kurang bagus di range of motion-nya, keterbatasan untuk ngelakuin gerakannya, harus segala macam pasti ada lah. Dari sekian banyak exercise yang udah kita prescribe, pasti ada satu yang mungkin masih ngeganjel. Kalau gue biasanya gue akan coba cari exercise lain yang masih target muscle-nya sama, gerakannya nggak sesulit itu, tapi masih masuk. Jadi akan gue consider untuk gue masukin supaya tetap sejalan dengan tujuannya. Tapi kalau misalnya memang sudah mentok diganti lagi nggak bisa lagi, ya kita coba cari lagi. Selalu cari solusi sih kalau gue. Nggak tahu kalau itu kan mungkin punya cara yang lain. Ya, kurang lebih sama sih. Tapi kan gini kan, kita kalau di Power Connection kita ada habit assessment pasti, ya kan. Kemudian ada mobility assessment, baru exercise assessment. Tapi tiga itu menggambarkan bahwa kita memang perlu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, datanya klien sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar mempermudah kita nyusun program. Dengan data yang terbatas, kita juga bakal terbatas juga exercise yang bakal kita pilih. Iya betul, bakal terbatas juga exercise yang kita pilih. Kita nggak tahu mau ngasih apa buat solusi ini gitu. Kalau misalnya dia ada masalah A, kalau data kita sedikit, ya kita mau kasih apa gitu. Tapi kalau misalnya dia ada masalah A, dia jelasin sub-subnya A1, A2, A1, A2, A3 gitu. Kita bisa punya data yang lebih konkret untuk kita memilih kenapa kita ambil exercise ini ke dalam program latihan. Bahwa kita urutin di nomor berapa kita nggak tahu. Tapi yang jelas dengan adanya data yang jelas akan mempermudah kita menyusun program latihan. Nah, kalau untuk para coaches ya jelas untuk bisa ngumpulin data sebanyak mungkin harus belajar yang namanya mengassessment klien. Mulai dari habitnya, mulai dari mobility-nya, dan mulai dari kemampuan gerak dia melakukan gerakan. Kemampuan dalam melakukan gerakan. Ya, tiga-tiga itu harus dipelajarin lah. Dan kita nggak bisa stick to fundamental doang. Harus tetap upgrade. Nggak cuma nganalisis squat dia, tapi kita juga harus tahu kenapa squat dia bisa miring-miring. Itu poin. Gitu. Ya itu memang next levelnya sih. Kayak mungkin kalau untuk sekarang kalau bisa dibilang ya kayak kita pun juga sadar lah kayak fitness scene fitness di Indonesia kan juga masih berkembang kan, baru banget berkembang. Kayak mungkin kalau bisa dibilang kayak di awal 2014 ya, 2014 itu dia mulai berkembang. Mungkin sekarang kayak kita belum bisa bilang kayak harusnya seperti ini gitu ya, harusnya seperti ini. Seorang personal trainer tuh digambarkan sekarang itu cuman sebagai kayak ya udah kalian itu orang yang cukup dalam membentuk program atau menyusun program aja. Kayak personal trainer belum punya kemampuan atau kredibilitas untuk kayak misalnya nge-prescribe kayak soal nutrisi atau misalnya soal cedera dan biomekanik gitu ya. Tapi gue yakin nggak ada yang salah dengan namanya kita berkembang terus dan keep strive for knowledge terus untuk belajar terus. Kenapa salah gitu loh? Tujuannya kita kan memang kita mau provide the best service gitu untuk klien kita kan, supaya mereka bisa mendapatkan results yang terbaik dan juga ya jauh lah dari cedera. Nah sekarang ini masih mengenai ini juga sih ya, kayak untuk program ya, kayak kalian sering nggak sih gua tuh sering dengerin kasus kayak gini. Gua nggak tahu apakah kalian sering mengalami ini juga ya. Jadi ada orang lah, sebutlah orang personal trainer juga gitu ya. Dia tuh prescribe nge-prescribe kayak gerakan or movement exercise ke klien-kliennya itu dia nggak ada susunannya. Jadi dia cuman over tuh kayak
fancy atau kayak gerakan yang intinya. Misalnya kayak let's say kita dia tuh seorang coach calisthenics gitu kan. Kayak ya udah ketika ada orang latihan sama dia tuh tiba-tiba langsung dikasih gerakan muscle up. Terus tiba-tiba kayak langsung chin up aja deh, chin up gitu kan. Chin up-nya dia skip banyak banget basic-nya, kayak mungkin dia harus belajar dulu dari horizontal row-nya sebelum dia ngelakuin yang si vertical pull-nya gitu kan. Kayak ya udah deh langsung ngelakuin gerakan-gerakan yang orang itu mau gitu loh, atau yang kliennya tuh mau. Terus misalnya kayak di gym kayak, oh sebelum misalnya dia belajar dari yang basic movement untuk squat, hinge gitu kan, kayak, ya udah ayo kita langsung belajar deadlift aja atau clean and jerk gitu misalnya, langsung latihan aja nih clean and jerk day one gitu ya. Dan most most people ketika kayak pas gua nanya kayak gitu, ternyata ya mereka pun tuh juga ada sebuah, apa ya gue bilangnya, bukan worry itu apa sih bahasa Indonesianya? Kayak Khawatir. kekhawatiran. Mereka tuh ada punya kekhawatiran kayak gini. Mereka bilang kayak, "Iya, gue abis takut kalau kayak ngasih gerakan yang basic-basic aja atau gerakan yang gampang-gampang nanti klien gue tuh bosen." Kalau Iya, gimana ya? Gimana ya? Masa lu belum bisa jalan lu minta lari ya? terus meanwhile pas kayak ditanya gitu kan kayak, "Oh, emang gerakan-gerakan yang basic tuh yang kayak gimana?" gitu kan. Iya, habis kayak push up, habis itu, squat, itu kan bosen ya, kayak gampang gitu kan. Terus pas giliran gua tanya sendiri, "Oh emang, eee, Masnya bisa ngelakuin push up?" "Nggak bisa." "Oh ya udah." Ini ibarat lu mau bangun rumah gak ada pondasinya. Lu langsung bikin atap, jatuh nggak tuh atapnya? Iya iya, Jadi jadi ya, memang ini mhm, ini dulu ya, ya? case case yang unik sih sebenarnya. Pas lu Mhm, punya lah klien-klien yang mungkin punya, mungkin enggak. Tapi gue dulu punya satu klien yang datang assessment, terus kita tanya goals lu mau apa, dia bilang kayak, oke gue mau belajar calisthenics, gue mau bisa muscle up. Oh oke, pull up lu gimana? Belum bisa, tapi gue pengen bisa muscle up 3 bulan, bisa nggak ya? nah, sering banget. Ya terus ya gue bilang ya kita harus lihat pull up lu dulu. Emang nggak bisa langsung belajar muscle up ya? Ayo gimana? Lu harus memberikan edukasi juga kan kepada klien Mmm, lu. In the end, lu kalau mau jalan ke B, lu harus ngelewatin A dulu. Di mana di A prosesnya juga banyak, memakan waktunya juga bervariasi tiap orang. Jadi sebenarnya mmm, tugas coach juga mengedukasi kliennya, bukan cuman iya iya, ya banyak sih menurut gue ya. Itu biasanya sekarang mungkin masih ada coach-coach yang menjanjikan sesuatu yang impossible. Lu kayak Pak Ya, Karno anjir, harapan palsu, prok jadi apa dapat anjir. harapan Ya nggak palsu. sih? Harapan palsu. Lu membohongi diri lu sendiri, lu membohongi klien lu. Jadi lu harus bisa mengedukasi juga. Lu nggak bisa kasih harapan kosong. Lu udah straight to the point aja. Konsiderasi lu mau bisa skills A, lu harus punya basic seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin tiap coach punya prerequisite-nya sendiri-sendiri. Kalau lu mau bisa muscle up, lu mungkin harus bisa pull up sebanyak X reps, banyak 10 reps untuk 3 set. Terus lu nggak ngerasa energi lu habis di situ, mungkin RIR lu masih ada 5, 6 untuk 10 kali 3 set itu. Dan ya kalau klien lu perform di situ, baru kita bisa ngomong ke exercise selanjutnya. Kalau yang gue dengar dari lu sih itu ya ibarat lu bangun rumah nggak ada Betul, pondasi, langsung bikin atap, jatuh, tinggal mhm. tunggu kapan aja jatuhnya. Ada aja. Tapi memang kadang-kadang salah satu penyebabnya itu, kayak si coach-nya tuh juga dia nggak punya kontrol loh. Gua nggak bilang coach harus yang lebih dominan ya daripada si klien sih ya, cuman kayak kalian sebagai coach-nya yang harus bisa lebih membimbing dan lebih menjelaskan gitu loh, kayak, "Ini loh kenapa gua kasih lo ini," daripada, yang lu mau. Ya, Kadang-kadang juga ada coach yang dia udah kalah duluan sama kliennya. Kliennya kayak, "Ah, gimana sih, gue udah latihan nih sebulan," gitu kan, "tapi kok masih belum bisa-bisa juga," gitu. Ya harus inget lagi nih,
postingan bapak kita, Bapak Yona Samuel. Sabar, harus sabar. Sabar ya dalam progresnya kan. Harus di-enjoy juga. Nah, cuman kadang-kadang juga itu coachnya tuh udah kalah duluan gitu loh, kayak aduh gimana ya, aduh daripada besok gua nggak dibayar lagi nih sama klien gua gitu kan, dia nggak renew program lagi sama gue, ya udah deh gue ikutin aja deh maunya dia gitu kan. Akhirnya pas diikutin maunya cedera. Itulah quality over quantity. Hmm. Misalnya begini, lo harus berpegang teguh dengan prinsip coaching lo sih. Kalau lo mau deliver something good, ya keep the quality. Lo jangan pikirin soal kayak oh iya gue harus ngikutin klien mulu. Kalau lo coaching, lo anggap klien lo itu kayak anak lo. Kalau misalnya lo turutin terus kemauannya, nggak akan sesuai ekspektasi lo kan, pasti akan melenceng sana sini. Karena kalau lu ngikutin mulu, lu sugar coating terus, programnya nggak akan sejalan dengan goals-nya. Pasti banyak hal yang akan disacrifice. Lu belum bisa jalan, lu udah lari. Kayak yang tadi case-nya. Coach, gue belum bisa pull up, tapi gue pengen bisa muscle up. Ya, lu nggak bisa skip that part, skip the basic part, nggak bisa. Lalu harus tetap jalanin itunya, basic-nya. Jadi, kalau gue ketemu klien yang seperti itu, kalau dia tetap insist sih biasanya gue kasih pilihan ya, lu mau ngikutin yang gue kasih tahu atau kita selesai sampai di sini saja. Jadi nggak jadi beban pikiran dan lu menurunkan kualitas lo ya nggak sih? Iya, iya, iya. Ya jangan sampai jadi Jadi coach lo downgrade sendiri. aja. Iya, downgrade sendiri. Lu kan membohongi diri lu sendiri jadinya. Iya, Lu iya. capek hati, coachingnya nggak seneng. Tiap kali apa weekly review, iya dia lagi. Nanti bahasannya sana sini. Lu udah capek duluan, capek mental duluan. Kita kerja sama orang, tapi kita juga pengen sama-sama senang. Betul, More betul. human. Betul. Ya team effort lah, team effort. Ya, team effort. Betul. Kalau dari lu sendiri gimana San? Kayak lu pernah nggak encounter kayak hal yang sama juga? Ya, ya pastilah kita bakal menemui klien-klien yang kayak gitu. Gue ada klien yang nanya kayak kalau pull up bisa berapa lama ya dapat hasilnya. Gue jujur aja gue bilang kita nggak tahu, kita bakal cari tahu. Kita bakal cari tahu, kita nggak tahu, kita bakal cari tahu. Setiap orang punya level fitness yang beda-beda, sama kemampuan dia untuk mendapatkan targetnya itu juga enggak sesuai dengan yang kita ekspektasi, bisa jadi kayak gitu. Kita berekspektasi 3 bulan, mungkin malah dapat 2 bulan, atau bahkan lebih lama dari itu. Kita nggak tahu ya, kita cari tahu dong. Kalau mau tahu gitu, kan intinya kayak gitu. Kita nggak tahu, ya udah kita cari tahu. Kalau misalnya kita ngasih angka bulan, kayak oh kita bisa dapat dalam 3 bulan, ya, that bullshit lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin lo bisa memberikan apa namanya jadwal yang pasti untuk lo mendapatkan pull up push up-nya gitu. Pasti nggak bisa. Sugar coating sedikit-sedikit boleh lah. Tapi yang jelas lo harus nyadarin lagi. Kalau gue tuh kayak gitu strateginya. Oke, sabar ya, pasti bisa. Sabar pasti bisa. Tapi prosesnya ada gini ya. Ada yang strike arm band, strike arm strength, terus ada yang band arm strength. Ini ada progresnya nih satu-satu. Oke coach gitu. Ya udah. Dalam hati gue itu lama cuy. Ya, jujur sih kalau pasti banyak klien lu yang datang ke lu kayak goalsnya pengen bisa pull up atau pengen bisa push up. Iya. Ini kan suatu hal yang sifatnya absolute strength ya. Iya. Kayak absolute strength itu paling sulit sih menurut gue. Bodyweight exercise itu paling sulit sih. Jadi gue juga nggak akan pernah ngasih kayak, oh ya 3 bulan bisa nih. Gila kali. Terus nggak perform. Misalnya dia latihan pasti ada up and down-nya juga. Faktor faktor stres, faktor kesehatan. Ya itu juga akan mempengaruhi. Nggak mungkin lo habis sakit flu 1 minggu performance lo akan sama seperti sebelum sakit. Nggak mungkin. Jadi ya kita seperti yang di podcast sebelumnya juga progres itu kan banyak bentuknya. Bisa aja form lu lebih enak, bisa aja lu ngelakuin 10 repetisi
nggak ngos-ngosan lagi. Hmm. Itu udah progres. Ya. Dan ya udah dilanjutin aja. Pinter-pinter gimana kita melihat kondisi klien juga dan nggak adjust programnya lagi kalau sudah tidak seperformance itu, sebaik itu. Ya, gue juga punya cara ya sama klien gue ya, kayak memang pasti hampir yang ambis ya itu tuh pasti kayak langsung nanya kayak gue kira-kira gue mau turun 10 kilo nih, 2 bulan nyampe nggak, cukup nggak 2 bulan? Udah muncul kayak gitu, udah mulai kayak gini kan. Terus aduh gue 3 bulan lagi bisa nggak ya dapetin pull up gitu kan. Itu udah kalau udah muncul pertanyaan kayak gitu tuh kayak udah mulai nih kepala nih dah aduh gitu kan. Tapi ya intinya kita harus bisa menyampaikan yang sesungguhnya gitu loh, no sugarcoating, dan jangan ya kalau Yuda bilang tadi harapan palsu atau harapan kosong. Dan sebenarnya ini juga salah satu bagian dari kita sebagai coach ya, experience mereka latihan sama kita harus bisa bikin itu tuh sebagai experience yang menyenangkan juga. Gua kebetulan gue gamer ya. Jadi kayak gue sama beberapa klien gue yang kayak gue notice gitu ya, kayak wah ini orang pasti main game nih. Gue udah bisa nebak nih orang pasti main game nih. Itu gue langsung ngebuat latihan mereka tuh menganalogikan itu tuh sebagai sebuah game aja, kayak game RPG gitu lah. Kalau kalian tahu ya, misalnya main game itu tipikal RPG udah paling simpel banget. Pasti kayak kita tahu lah ada item atau ya item lah yang misalnya sifatnya common. Terus ada item misalnya yang sifatnya itu yang rare gitu kan. Ada yang legendary gitu, ada yang epic gitu kan. Nah, itu gue kadang-kadang menganalogikan itu tuh sebagai kalau di latihannya ya kayak straight arm strength habis itu kan. Ini jadi sebelum kayak lu ke band arm strength ya lu bisa dulu nih dari si straight arm strength-nya gitu kan. Kayak misalnya gue tuh kadang-kadang tuh bikin hampir semua gerakan ini tuh gue pakai caranya yang sama. Misalnya kayak push up ya. Kayak kenapa lu harus belajar? Kenapa sih gue harus tall plank mulu coach gitu kan? Kenapa sih kemarin gue tall plank yang biasa sekarang dikasih yang wall reference gitu kan? Kenapa sih gue tall plank kayak kapan nih gue dikasih push up-nya gitu kan? Terus gue bilang aja kayak santai. Si tall plank ini nih kayak ibaratnya yang common-nya nih. Nanti pas lu udah oke di sini, lu mau ke push up udah gampang, pasti bisa. Percaya deh sama gue deh gitu kan. Akhirnya dapat nih push up-nya dia kan. Terus tiba-tiba kayak lu sebagai coach bakal melewati jembatan lagi nih, gimana caranya klien lu dari push up ke dips gitu loh, bisa ngelakuin dips kan, parallel bar dips kan, itu kayak ini challenge baru lagi nih. Nah itu kayak gue bikin kayak, oh inget kan lu dulu waktu belajar push up, kenapa coach? Iya lu dulu belajar dari tall plank dulu tuh. Kayak oh iya bener-bener tall plank. Nah sama lu kalau mau ngelakuin dips kayak at least lu bisa dulu ngelakuin dari posisi P-bar support hold gitu kan. Oh gitu. Jadi kayak akhirnya si klien kita ini pun juga apa ya? Mereka nggak ngerasa kayak coach gua aja nih yang ngehambat-hambat progres gua. Coach gua aja nih yang play safe lah sama gua gitu kan. Dia takut nih gua nggak bisa atau apa gitu kan. Bahkan eh most of my clients ya, klien-klien gue itu mereka eh pas gue suruh coba tahu-tahu bisa gitu loh. Kayak ih, gue udah bisa. Kaget deh, kaget gitu kan. Yang dari flex hang gitu kan. Gue kasih flex hang tuh udah 30 detik terus kayak ayo deh coba lagi deh sampai 45 detik gitu kan. Tahu-tahu pas gue suruh negatif chin up langsung bisa gitu kan. Jadi itu memang harus dari kitanya juga sih, cara-cara kita bagaimana ngebuat klien kita ini juga experience-nya dan semakin yakin lah dengan kita. Gue yakin hal-hal seperti itu terjadi karena memang klien kita sendiri pun tuh juga nggak yakin sama kita. Ketika kayak kita prescribe repetitionnya segini aja ya, keep RR-nya atau RP-nya di sini aja ya. Toto pas lihat videonya kayak lah lu ngelakuin tambahan gerakan-gerakan lagi nih, ada nambah mesin lagi apa segala gitu kan. Kenapa gitu kan? Ya abis gue nggak ngerasa capek coach gitu kan. Itu ketahuan juga kayak ya berarti memang klien kita pun juga belum percaya lah sama kita. Mungkin kalau dari Iksan sama Yuda ada lagi yang mau ditambah? Kita juga sepertinya udah sampai di akhir juga ini akhirannya. Lo dulu yuk. Untuk penutup juga Gua mungkin sekalian.
Yang lebih tua dulu. Oke. Jadi seperti yang dari awal, assessment itu salah satu cara yang mempermudah untuk coaches menyusun program dengan lebih tepat, lebih baik. Jadi lo nggak lewatin too much trial and error, lo nggak akan membuang waktu klien lo nggak akan membuang pikiran lo juga lama-lama. Lo udah dapet case-nya, lo tinggal pelajarin, lo tinggal olah, ya kan? Kalau lo ketemu problem lagi depannya, ya udah tinggal mengolah apa yang sudah ada itu ditambah dengan video-video reviewan itu, konsultasi juga, kumpulin lah banyak-banyak konsultasi, mau sejam, 1,5 jam, sampai bisa juga, ajar aja terus. Kalau misalnya memang lu butuh datanya, kalau lu menyepelekan ya, klien lu juga kasihan, tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan juga, gitu kan. Terus untuk klien juga try to percaya sama apa yang coach lu buatin. Tapi kalau memang ada satu hal yang ngeganjel, coba ditanyain aja. Coach lu nggak bakal kayak, wah kenapa lu nanya-nanya, lu nggak percaya sama gue. Justru dengan mereka bertanya, itu kan juga artinya mereka interest sebenarnya dengan program yang lu bikinin. Mereka mau tahu, oh kenapa sih harus ada gerakan yang kayak gini, consideration-nya apa. Dan juga ketika lu bisa memberikan jawaban yang baik dan benar, mereka akan consider, oh iya lu coach emang bagus deh, credibility lu naik lagi kan. Kan? Bagus lah untuk kedua pihak menurut gua. Terus juga ya jangan too much sugar coating juga. Itu tidak baik. Sugar. Diabetes nanti bahaya. Too much carbs. Too much gula, diabetes lo nanti. Perbanyak protein. Itu sih gue. Perbanyak protein. Kecan tiap minggu. Makannya all you can eat. Jadi gue sama Pandra dulu aja. Tapi gue suka banget gatot kocajang enak sih. Itu tolong brandnya di sensor. Gue nambahin dikit ya. Kayak kalau kita berhadapan sama coach pasti berhadapan sama coach. Kalau kita berhadapan sama klien pasti kita bakal menemukan sesuatu yang sangat dinamis lagi. Ada orang yang penurut, ada yang risk taker, ada yang non risk taker, tapi banyak maunya. ada yang nggak nurut tapi banyak maunya. Pasti ada bakal nemuin kayak gitu. Nah, kemampuan kita pasti bakal dites di situ, diuji di situ. Pada akhirnya juga kemampuan kita buat menyusun program latihan, melakukan asesmen analisis terhadap klien, kenapa nih orang pengen cepat, gitu. Gimana caranya ngebantu dia untuk mempermudah jalan dia kayak gitu tuh juga harus bagus gitu. Kita harus menguasai 3 hal itu. Kemampuan kita buat asesmen, mereka punya habit, kita juga harus mampu mengasesmen secara ya setidaknya kita bisa tahu lah. Kita dapat data yang cukup banyak lah dari mereka dari rasa asesmen. Jadi jangan sampai ada hal yang membatasi kita untuk belajar, hal yang membatasi kita buat belajar tentang apa itu asesmen gitu. Karena itu penting banget sih. Dokter Andi aja bilang nggak ada batasan antara kita sama profesi yang lain. Udah pendek banget batasan-batasannya. Udah lebih ke kayak aturan-aturan profesi masing-masing sih pada akhirnya. Tapi pada intinya kan kita bakal udah deket-deket banget nih. Sama-sama belajar anatomi, sama-sama belajar biomekanika. Apalagi biomekanika yang set science itu, yang science-nya tuh gak bakal berubah sebelum ada evolusi manusia. Kalau udah ada evolusi manusia baru berubah tuh biomekanika, ya kan? Jadi kenapa harus kita batasi belajar kayak gitu? Jadi kita belajar asesmen, kemudian baru belajar program latihan ya, penyusunan program latihan yang sesuai sama tujuan kliennya. Nah, jadi ketika kita mampu mempelajari 3 hal itu, menguasai 3 hal itu, kita bakal punya jawaban yang banyak. Kalau misalkan pertanyaan klien juga banyak gitu. Klien nanya banyak, kita juga bisa jawab banyak. Tapi kalau misalkan klien nanya
banyak kita punya kemampuan untuk menjawabnya sedikit, akan sangat susah buat kita sustain sama klien. Karena klien aja kayak nanya, coach bingung gitu loh. Coach aja nggak tahu jawabannya apa. Dia pasti bakal cari coach yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dia gitu. Ya termasuk juga ya kenapa progresnya pelan gitu. Kenapa progresnya pelan? Kalau kita jawab sabar, pasti bisa. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin dia bakal percaya gitu. Pasti nggak bakal percaya. Klien pasti bakal mempertanyakan. Ini coach aja nggak tahu jawabannya kapan gitu. Kalau kita tahu stage by stage dari progression push up, kayak lo sekarang lagi di incline push up nih, ketinggiannya sepaha gitu, dan lo pengen berapa bulan, kita nggak tahu, kita cari tahu dulu. Lo coba kita targetin deh, minimal kita di sepaha ini 12 repetisi dalam akumulasinya sama nih dalam 4 sets, 12 that's progression kan, itu progressionnya. Oke, kalau udah lewat baru kita turunin gitu ya. Kalau misalkan kayak kita masih di incline push up, coach kapan ya kita bisa di floor? Sabar ya, pasti bisa kok ya. Itu bukan jawabannya. Itu bukan coach, yo. Itu bukan jawaban coach. Itu jawaban motivator. Heboh banget kucing lu. Gak ada matrix yang gak ada datanya. Iya, betul. Standarnya. Iya. Jadi memang harus ada datanya. Kalau nggak ada data, nggak ada jawaban lah. Pokoknya kita sebagai coach harus bisa menjawab, kecuali pertanyaan-pertanyaan yang di luar ruang lingkup kita. Boleh kita minta orang lain. Tapi kalau misalkan masih dalam ruang lingkup kita, silakan kita coba untuk bisa menjawab. Gitu sih. Oke, mantap sekali. Mungkin yang tadi terakhir Iksan itu udah menjawab semua sih ya. Atau kalau mau di put it simple, kalau mau kita bikin simpelin kayak belajar assessment guys. Di small podcast tuh kayak mau ngomongin itu dong, sebenarnya kayak ayo belajar assessment. At least tahu gitu loh. Di mana batasnya, yang at least yang dasar lah, yang dasar banget sebelum kayak kalian tuh nge-put lah program atau exercise ke klien-klien kalian. Dan tadi juga Iksan sempat bilang ya, Dokter Andi bilang ya, ini tuh nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya, kayak kita harus grow terus dan belajar terus. Bukan untuk menjadi yang terbaik ya. Ini kemarin Sam juga sempat bilang, bukan untuk menjadi yang gue coach terhebat gitu kan. Gue tahu semua solusinya, bukan. Tapi ya intinya ya untuk memberikan service terbaik ke klien kita. Ya. Oke, itu aja untuk podcast hari ini. Intinya assessment guys. Intinya assessment guys. Oke, thank you banget buat Iksan sama, gue lupa coaching lu siapa namanya? Rasti. Ya, Iksan sama Rasti yang juga udah nemenin sepanjang podcast dari tadi, sempet naik ke atas laptop lu lah. Gua sempet kayak pas lagi ngomong kayak agak hilang fokus liatin kucing lu. Thank you juga buat Yuda yang udah luangin juga waktunya buat hari ini. Dan untuk teman-teman yang dengerin podcast kita, jangan lupa juga untuk cek platform Instagram kita di @powertenix.id. Terus juga di Spotify. Spotify apa Yud? Nama Spotify kita apa Yud? Pre-workout podcast. Oh asik, pre-workout podcast, aman ya, tahu ya, gue keren nggak tahu. Oke, kalau untuk TikTok apa San? TikTok kita San? Powertenix.id. Powertenix.id ya. Yakin bukan Powertenix.id TikTok? Enggak lah. Oh bukan. Soalnya Iksan nih yang ngurus TikTok nih. Dan juga ada YouTube kita di Pre-Workout Podcast. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you for listening and see you guys in the next episode. Bye.